Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1 dan segenap pengurus Majelis Tabligh Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah Bekasi Timur 1, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita. Sekarang surah apa, Bu? Oh? An-Nisa? Ayat 64 G. Kemarin 64, sekarang 65 gitu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fala wa rabbika la yu'minuuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu Allah, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Nabi sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini diantara bentuk iman yang sempurna itu adalah menerima keputusan Allah dan Rasulnya tanpa merasa keberatan. Jadi apapun yang Allah putuskan, apapun yang Rasulullah putuskan, kita kedepankan sami'na wa ata'na. Saat itu ketika berhubungan dengan ayat Rabbana sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saat itu ada beberapa ketentuan dari Allah dan Rasulnya berhubungan dengan hisab gerakan hati itu. Jadi seliwer-seliwerannya hati itu ada hisabnya itu. Para sahabat itu merasa berat. Terus kemudian kata Nabi, terus apa kalian mau kayak Bani Israel? Kata Nabi, yang
Kalau dibilangin nabinya sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami durhakai. Boya katakan sami'na wa ata'na, katakanlah kami dengar dan kami taati. Jadi gini ya, kadang memang ada beberapa ketentuan dalam Al-Quran yang mungkin berbenturan dengan kepentingan nafsu dan syahwat kita. Karena kita manusia biasa ya, kadang ada kepentingan apa? Nafsu dan syahwat. Nah, pada saat kepentingan nafsu dan syahwat itu berbenturan dengan Al-Quran, kadang memang kita, dan tanda kutip ya, merasa berat untuk mengamalkannya, menjalankan aturan dalam Quran itu, karena merasa berat itu. Tentu kalau kita sanggup mengamalkannya dan menaklukkan nafsu dan syahwat kita untuk takluk pada ketentuan Al-Quran, itu lebih baik. Dan itu yang benar. Namanya apa? Sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita mendurhakai, namanya sami'na wa asaina. Itu pasti salah. Sami'na wa ata'na pasti benar, sami'na wa asaina pasti salah. Kami dengar, kami durhakai itu pasti salah. Nah, terus gimana kalau yang posisi tengah-tengah tadi? Ya dia tahu ini benar, dia mau taat tapi berat, gimana? Tetap yang dikedepankan sami'na wa ata'na. Nggih ya Allah, saya taati. Bahwa kemudian pada kenyataannya sebagian kita misalnya, mohon maaf ya, belum bisa sungguh-sungguh mengamalkan, paling enggak komitmen dalam hati kita adalah taat. Jadi komitmen dalam hati kita apa tadi? Taat. Dan memang kalau kita bicara tentang agama, itu yang kita kedepankan memang iman. Jadi yang kita kedepankan apa tadi? Iman. Yaitu tadi, yang implementasi iman itu kami dengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Terus pokoknya Allah bicara memerintahkan apa saja, Rasulullah menyuruh apa saja, yang kita kedepankan sami'na wa ata'na. Allah melarang apa saja, terus Nabi melarang apa saja, yang kita kedepankan sami'na wa ata'na. Itu rumus dasarnya dulu. Nah, tapi bukan berarti, nah ini tolong camkan baik-baik. Bukan berarti terus di dalam sami'na wa ata'na terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya itu tidak melibatkan akal juga. Karena saya mohon maaf ya, ada sebagian orang yang mengatakan begini, udah mah kalau sama Allah sami'na wa ata'na aja, nggak usah pakai akal. Seolah-olah fungsi akal dihilangkan. Nah, ini tidak benar. Bahwa yang kita kedepankan itu adalah iman, sami'na wa ata'na tadi itu betul, nggak salah itu. Tapi pengabaian terhadap akal itu salah. Ibu tahu kenapa? Karena di dalam Islam ada namanya ijtihad. Apa namanya? Ijtihad. Dan ijtihad itu hubungannya dengan akal. Karena ijtihad itu badrul wus'i, mengerahkan segala kemampuan untuk menggali maunya Allah dan Rasulnya dari beberapa dalil yang ada. Analisa-analisa akal itu sangat penting untuk memahami maksud dan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ulang, tidak benar juga kalau ada orang mengatakan udah yang penting taat aja, gak usah pakai akal. Itu gak benar itu. Tapi bahwa dalam beragama yang kita kedepankan sami'na wa ata'na, betul. Tapi jangan mengabaikan akal, karena dalam Islam ada namanya apa? Ijtihad. Nah, ijtihad itu dulu para sahabat melakukan. Itu analisa-analisa akal itu. Tapi tetap dasarnya sami'na wa ata'na. Contoh. Di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada pembukuan Al-Qur'an. Sekarang kita enak ya, Al-Qur'an sudah ada mushafnya. Dulu pembukuan Al-Qur'an tidak ada. Ya, saat itu belum ada, betul. Saat itu yang ada Quran ditulis di lembaran-lembaran. Ya, kulit binatang, batu, daun-daun lontar, dan yang serupa itulah ya. Dan di hafalan para sahabat Nabi saat itu. Yang pasti catatannya ada di sekitar 50 orang sekretaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinannya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
itu beberapa penghafal Quran, bahkan banyak jumlahnya, banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu khawatir, saat itu belum menjadi khalifah, masih jadi panglima lah, bahwa jadi anak buahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khawatir, waduh. Jadi hadisnya nggak pakai waduh, itu modifikasi aja. Waduh, ini kalau sampai penghafal Quran banyak yang meninggal, sementara tidak semua kaum muslimin hafal Al-Quran, saya khawatir nanti nasib kaum muslimin seperti orang-orang Nasrani, seperti orang-orang Yahudi yang tidak mengenal kitab sucinya. Maka beliau usul kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah saat itu agar dibukukan Al-Quran. Oh, Abu Bakar tidak mau. Bagaimana mungkin saya akan berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar takut bid'ah. Nanti kita lihat ini analisa ijtihad nanti. Abu Bakar takut bid'ah. Kenapa? Karena di masa Nabi nggak pernah dibuat itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngasih pertimbangan itu. Ngasih pertimbangan. Pertimbangannya gini kalau bahasa sederhananya. Ini kemaslahatan yang mendesak untuk segera diwujudkan. Kalau tidak segera diwujudkan kemaslahatan ini, maka akan banyak kaum muslimin yang tidak mengenal kitab sucinya. Karena tidak semua mereka penghafal Quran. Nah, mendesaknya kemaslahatan umum untuk segera diwujudkan, sementara teks Quran dan sunnahnya nggak ketemu, kan analisa akal itu kan? Namanya apa? Maslahah mursalah. Jadi bentuk ijtihadnya namanya apa? Maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk segera diwujudkan, sementara teks Quran sunnahnya nggak ketemu, itu namanya maslahah mursalah. Berarti itu ijtihad. Abu Bakar akhirnya setuju. Berarti ada dasarnya. Perkara-perkara seperti ini tidak bisa dibilang bid'ah secara syar'i. Kenapa? Karena ada dasarnya. Apa dasarnya? Ijtihad tadi. Nah, dalam bentuk apa? Maslahah mursalah. Akhirnya datang beliau berdua kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini pimpinan sekretarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, saya mana berani membuat sesuatu yang dulu tidak pernah dibuat di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sama, mirip dengan Abu Bakar pertama, takut bid'ah juga sama. Wah, ini enggak benar ini. Akhirnya dijelaskan oleh beliau berdua. Akhirnya mau juga. Jadi pertimbangan pertama itu maslahah mursal, terus diflorkan, disampaikan kepada seluruh para sahabat Nabi, terutama para istri Nabi, para sekretaris Nabi. Akhirnya semua sahabat sepakat untuk membukukan Al-Quran. Kesepakatan para sahabat namanya apa? Ijma. Nah, itu kan hasil analisa akal, toh? Tapi dasarnya taat. Dasarnya apa? Taat, sami'na wa ata'na. Tapi berkembang kemudian muncul pembukuan Al-Quran. Nanti di abad kedua, di masa Umar bin Abdul Aziz, hadis baru dibukukan nanti. Cuman banyak orang yang ingkar sunnah itu terus ngomong, oh hadis itu sempat putus selama 200 tahun. Karena baru di abad kedua baru dituliskan hadis itu, kata orang itu. Itu salah itu. Hadis itu tidak pernah putus, sampaikan dari zaman Nabi masih hidup sampai dibukukan. Yang baru di abad kedua dibukukan itu hadis itu dibukukannya, bukan disampaikannya. Jadi hadis tidak pernah putus. Jadi itu salah paham itu orang yang ingkar sunnah itu. Pun lanjut yang nggak mau pakai hadis Nabi itu. Wes, singkat kata singkat cerita, akhirnya muncul pembukuan hadis juga nantinya. Terus Quran yang tadinya nggak ada titiknya jadi ada titiknya, ada harokatnya yang seperti kita itu kan apa itu? Itu hasil analisa akal. Kenapa? Karena tidak semuanya orang Arab, tidak semuanya nanti bisa baca Quran. Makanya sekarang kasih tanda. Ada tandanya saja kadang masih megap-megap, apalagi nggak ada tanda bacanya. Kan seperti itu. Nah, itu namanya ijtihad namanya. Nanti muncul di ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis. Nah, saya matur nuwun jazakallahu khairan. Alhamdulillah, masyaallah. Matur nuwun. Tahu aja kalau saya senang kopi hitam. Jadi
Singkat kata, singkat cerita, seperti itu. Jadi penting apa penting ini? Akal. Penting. Cuman yang kita kedepankan tetap taat. Sami'na wa ta'na. Sehingga kalau seandainya, ini rumus ini, berbenturan antara maunya akal dengan maunya Al-Quran, wahyu atau hadis, yang kita kedepankan wahyu, bukan akal. Saya ulang ya. Sehingga kalau satu saat ada dua kutub yang bertentangan antara maunya akal dengan maunya wahyu, maka yang dikedepankan adalah wahyunya. Itu. Sambil contoh, ini contoh. Dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu kalau Anda baca dalam sirah itu perjanjian Hudaybiyah itu sangat merugikan pihak Madinah. Iya kan? Orang Islam itu dirugikan dalam perjanjian itu. Pokoknya itu guaplek itu orang kafir Mekah saat itu. Guaplek itu apa, Pak? Oh iya, nguasa itu, nawakal mereka itu, nawakal, curang. Pokoknya bagaimana caranya orang-orang Madinah itu pokoknya dipeluk habis lah. Saat itu para sahabat tidak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah itu, sampai ngomong sama Nabi, sudahlah ya Rasulullah, kita perang saja. Karena ini nggak benar perjanjian ini, kita perang saja. Di tengah-tengah terjadi diskusi itu, menjadi analisa akalnya ini merugikan. Analisa akalnya Nabi akan ditipu. Sehingga para sahabat mengambil kesimpulan, kita perang saja. Tiba-tiba turun firman Allah, wahyu turun, coba, wahyunya turun tuh, wahyu turun. Al-Anfal ayat 61 itu. Kalau saya salah, koreksi ya. Saya bunyi ayatnya gini. Al-Anfal, dua jam. Saya suruh milih aja nanti. Oh, Masya Allah. Pak Saleh masaknya? Biarin tar putih. Masya Allah. Yang satu kopi susu. Yang satu kopi hitam. Saya sebenarnya lebih suka kopi hitam. Kopi susu saya minum, cuman kopi hitam hampir tiap hari saya. Kopi hitam. Ya, lanjut. Pokoknya yang hitam-hitam saya suka lah. Ya kopi hitam maksudnya. Lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya, perjanjian Hudaybiyah. Turun surah Al-Anfal ayat 61. Bunyinya ini gini, kalau saya salah tolong koreksi. Wa in janahu, betul ya? Wa in janahu fisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka ngajak kamu damai Muhammad, turuti sajalah, kata Allah. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 61 itu. Kalau mereka ngajak kamu damai wahai Muhammad, turuti saja. Tapi satu syaratnya kata Allah, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Jadi kalau mereka mau ngajak damai wahai Muhammad, turuti saja. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Udah turuti saja Muhammad, enggak apa-apa. Tapi syaratnya satu kata Allah, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Kepadaku kata Allah. Akhirnya lihat, para sahabat wis kemerungsung perang. Kesimpulan mereka Nabi akan ditipu. Tiba-tiba turun wahyu, tidak boleh perang, suruh tanda tangan saja. Kira-kira yang ditaati oleh sahabat dan Nabi apa aja, Pak? Wahyu. Karena Quran yang nyuruh taat, udah taat aja, udah tanda tangan aja, udah sesuai dengan perjanjian itu. Terus tahu nggak apa yang terjadi kemudian? Ternyata betul yang ditakutkan, Nabi ditipu ternyata. Tahun ke-7 itu kan tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah Nabi tidak boleh umrah atau haji, belum boleh Mas. Dikadalin kan? Jadi mereka udah gitu mereka berkhianat, orang Mekah itu, dengan cara menyerang satu kabilah dari kabilah yang bersekutu dengan Madinah saat itu. Sehingga karena mereka melanggar perjanjian, apa yang terjadi? Pada tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah takluk. Lihat, Nabi taat pada wahyu, padahal analisanya akan ditipu. Ternyata benar ditipu, tapi karena bertawakal kepada Allah malah dapat bonus. Tahun ke-8 Hijriah, gara-gara ditipu itu, kota Mekah takluk. Karena konsekuensi melanggar perjanjian, Mekah harus ditaklukkan.
Maka saat itu Madinah beserta kabilah-kabilah bangsa Arab yang memihak ke Madinah bergerak menuju ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Nabi nggak cuma bisa haji dan umroh di tahun itu bersama bersahabat, tapi bisa kapan saja kalau beliau mau. Walaupun saat itu haji beliau ternyata haji yang terakhir ya, itu haji wada. Itulah kalau kita taat. Makanya saya ulang ya, dalam beragama kita kedepankan sami'na wa ata'na. Tapi jangan mengabaikan akal. Analisa akal tetap kita pakai. Dinamis. Al-hukmu yaduru ma'ailati wujudan wa adaman. Jadi mesti cerdas dalam beragama ini. Tapi ketika terbentur antara akal dan wahyu, yang kita kedepankan adalah wahyu. Bukan akal tapi wahyu. Itu rumus dasarnya dulu. Nah, nanti pendayagunaan akal dalam konsep taat itu macam-macam. Kalau di Muhammadiyah khasnya tarjih misalnya. Analisa dalil pakai tarjih. Kalau di NU ada namanya bahtul masail. Kalau di Persis ada mubahasa Persis misalnya. Kalau Al-Irsyad saya tidak tahu apa Al-Irsyad itu. Ya pokoknya macam-macam lah. Pokoknya ada stylenya masing-masing. Itu seperti itu analisa menggunakan apa? Akal tadi itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Jadi kalau ingin sempurna iman kita mesti terima ketetapan Allah itu tanpa rasa berat hati. Yang kita kedepankan apa? Sami'na wa ta'na. Bahwa ada poin-poin tertentu di dalam beragama kita belum bisa mengamalkannya karena masih ada kepentingan nafsu dan syahwat kita, maka yang penting dasarnya taat saja. Bahwa kita belum bisa mengamalkan, perbanyak istighfar minta ampun kepada Allah. Allahu Akbar. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau demikian, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa rasa berat dalam hati, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Jadi kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa rasa berat, kita dijanjikan oleh Allah pahala yang besar. Jadi saya ambil contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana. Ibu-ibu berangkat dari rumah, bapak-bapak kita semua lah berangkat dari rumah, pakai baju ini niatnya apa? Ya karena taat kan. Masuk niat gaya, buat entah? Emang ada yang kesini niat pamer baju? Pasti insya Allah ya semua kita pakai baju, pakai celana atau pakai pakaian yang menutup aurat tujuannya taat pada Allah, menutup aurat, betul ya? Walaupun kadang tidak kita niatkan, tapi saya yakin udah refleks seorang muslim, saya mau keluar rumah saya tutup aurat saya, betul gitu ya? Dari tadi kita menutup aurat itu sampai sekarang kita duduk di sini sampai nanti kita lepas lagi baju ini karena sudah sampai rumah misalnya, kita dalam ketaatan. Selama ini kita duduk ini pahala terus dari satu sisi yang disebut dengan menutup auratnya. Itu baru menutup auratnya. Wes, ini kan lagi mendung, sebagian bahkan mungkin hujan, sebagian mungkin ada yang banjir. Ya naudzubillah ya, semoga sama semuanya. Kita doakan yang kena musibah banjir, semoga yang hilang segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Yang rusak juga segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, kita kesini ini baru satu sisi nutup auratnya, belum menuntut ilmunya. Ini kan kita duduk begini kesannya kan duduk santai nih. Padahal ini pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena melaksanakan kewajiban berupa menuntut ilmu. Berangkat dari rumah itu malaikat sudah mengepakkan sayapnya tanda hormat kepada kita. Terus malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Setiap langkah kita dinilai kebaikan oleh Allah. Statusnya dianggap sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah. Udah begitu ikan-ikan di lautan seluruhnya mendoakan kita untuk diampuni oleh Allah. Hadisnya Sahih Muslim, malaikat sedang berkumpul di sini
nanti setelah ini mereka balik ke langit, sampai di langit kata Allah ditanya, dan Allah Maha tahu, kalau Allah tanya itu hanya bahasa administrasi, kalian dari mana? Dari menghadiri majelis ilmu. Dihadiskan dari menghadiri majelis zikir, karena majelis ilmu juga majelis zikir. Apa maunya mereka? Kata malaikat, mereka berharap surgamu ya Allah. Emang mereka pernah melihat surgaku? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau melihat surgaku? Wah, akan lebih giat lagi. Apalagi yang akhirnya ya sudah mereka dapat surga kata Allah. Apalagi yang mereka mau, selamat dari nerakamu ya Allah. Emang mereka pernah melihat nerakaku? Enggak pernah. Bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Akan lebih rajin lagi mereka. Oh ya sudah, bagi mereka bebas dari siksa neraka. Semoga kita dapat itu semua ya, amin. Apalagi yang mereka mau, menatap maha indah engkau wahai Allah. Emang mereka pernah melihat aku? Tidak pernah ya. Bagaimana kalau melihat aku? Akan lebih giat lagi. Makanya di majelis taklim begini ini, doa dalam hati sambil ngaji itu insya Allah mustajabah. Makanya kalau ada orang sama saya ngomong gini, Pak Ustadz, saya izin nggak ngaji dulu banyak masalah. Itu saya heran kadang. Karena sebenarnya dengan datang di pengajian itu insya Allah masalah itu cepat selesai. Karena di antara tempat yang mustajabah itu majelis ilmu. Saya itu sering loh kalau pas kajian di masjid tertentu atau di majelis taklim tertentu, di tengah ngaji kok hujan deras. Saya biasa stop dulu. Kita manfaatkan sebentar berdoa ya. Ini mumpung di majelis ilmu dan hujan deras. Silakan berdoa. Itu beberapa testimoni mengatakan, alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah macam-macam. Itu seperti itu. Bahkan pernah ada orang itu ngaji di sebuah kafe bersama dengan saya dan beberapa jamaah yang lainnya. Di tengah-tengah pengajian itu, saya sedang membahas tentang masalah hutang. Rupanya orang yang ngaji diantaranya adalah bukan punya hutang, Pak. Jadi ada orang ngutang sama dia nggak bayar-bayar. Itu dia batin di majelis taklim, belum selesai majelis taklim orang itu sudah transfer bayar. Masya Allah, barokahnya Mbak batin. Yang saya agak geleng-geleng kepala itu, ada salah satu jamaah itu cerita sama saya. Jadi kalau saya ngajar itu dia sering batin saya. Jadi sering batin saya. Ya, terus akhirnya ya jadi istri saya. Jadi saya tahunya istri saya itu, ya istri saya itu yang saya tahunya setelah menikah. Dia cerita sama saya. Setelah menikah dia cerita. Jadi kalau saya kan dari masih muda, belum nikah sudah sering ceramah kan. Nah, istri saya itu batin gini, kan dari masih muda itu sudah sering ceramah, istri saya batin. Batinnya gini, "Ini nanti istrinya siapa ya?" kata istri saya gitu. Jadi sambil dengerin saya ceramah itu sambil batin nanti istrinya siapa ya. Ya ini kalau saat itu masih ABG ya. Jadi istri kalau pacarnya siapa ya gitu. Jadi saya kalau ceramah dia batin gitu. Ternyata makanya hati-hati lek batin nggih. Pas ngaji batin. Batinnya sing bener nggih. Gitu. Jadi saya itu dapat istri saya itu barokahnya batin itu istri saya. Ya saya enggak tahu saya tahunya setelah jadi istri saya. Jadi bukan tekanan batin itu. Jadi saya tahunya setelah jadi istri saya. Jadi saya enggak tahu kalau saya pas ceramah ngajar itu batin, saya enggak tahu. Saya tahunya setelah saya menikah sama dia, terus iya ngaku. Saya enggak kenal saya kan biasa lah kan kalau ustadz kan jamaahnya banyak enggak hafal kayak. Enggak, saya memang betul-betul enggak. Awalnya saya enggak kenal istri saya. Istri saya udah kenal saya duluan. Ya karena terkenal itu. saat itu. Sekarang biasa-biasa aja lah. Itu makanya batin apa hati-hati. Terutama di majelis taklim. Jadi justru saran saya kalau lagi punya masalah datang ke majelis taklim. Batin sing api-api nggih. Donga sing api-api. Apalagi kalau pas masjid itu, apalagi pas hujan deras. Wah itu bismillah. Saya gini Pak Hendra. Dalam kondisi seperti kan enaknya kan tidur di rumah kan? Tidur ngopi ya. Apa mangan pisang goreng tau apa.
singkong apa goreng sukun. Nah, tapi jenengan malah pilih ngaji. Hujan-hujan malah pilih ngaji. Saya mau tanya, itu amalan yang biasa apa luar biasa? Luar biasa. Kalau kata para ulama gini, kalau mau sesuatu yang luar biasa dari Allah, berbuatlah sesuatu yang luar biasa juga. Semoga kita yang datangin dapat yang luar biasa ya. Amin Allahumma dari Allah. Karena ini luar biasa ini. Enak gini ini enaknya santai di rumah toh. Oh iya suasananya iya ini kan suasana enak dibuat kalau masih muda buat bikin anak enak ini. Kalau masih muda, kalau sudah ya tidak tahu saya. Ya kan saya masih muda, Bu. Tapi saya serius, bukan soal itu ya. Soal ini enaknya kan santai, tapi kita pilih datang ke majelis taklim. Mau ini pahalanya insya Allah luar biasa. Lanjut. Semoga nggih, amin Allahumma. Sekarang monggo batin yang enak-enak sekarang, batin yang enak-enak. Jangan batin yang aneh-aneh malah ruwet nanti. Allahu Akbar. Ya yang mau cari-cari mantu-mantu itu batin yang enak-enak. Kalau mau cari dua boleh. Nah, itu saya nggak berani ngomong itu. Karena sosmed saya dipantau oleh Mendagri. Itu saya kan Mendagri. Iya kan Menteri Dalam Negeri di rumah tangga saya. Lanjut. Wala hadainahum siratam mustaqima. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita taat kepada Allah, di samping dapat pahala yang besar, juga akan mendapatkan jalan yang lurus. Kami akan beri dia petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau bahasa sederhananya gini, kalau kita taat pada ketentuan rambu-rambu yang ada di jalan, insya Allah kita selamat, betul ya? Salah satu sebab kenapa macet, kecelakaan terjadi, mohon maaf ya, gara-gara pengguna jalan kadang nggak sabar, betul ya? Nggak sabar melanggar sehingga kadang mohon maaf terjadi kecelakaan. Itu secara sunatullah gitu. Nah dalam syariat Islam, namanya aja syariat. Syariat itu kan jalan besar artinya. Artinya ini jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita menempuh jalan yang Allah tunjukkan ini, maka kita pasti akan selamat, baik dunia kita maupun akhirat kita. Tapi kalau kita melanggar ketentuan syariat, berarti kita keluar jalur. Kalau keluar jalurnya jalan biasa masih mending. Nah kalau keluar jalurnya masuk jurang gimana terus? Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya gini, kalau saya secara pribadi itu gini. Misalnya suatu saat saya bingung antara nggak enak hati sama ketentuan dalam syariat. Itu yang saya pilih syariatnya. Kenapa? Karena nggak enak hati itu belum tentu selamat. Tapi kalau ketentuan syariat kan sudah pasti selamat. Ini contoh saja. Nah, tentu contohnya tidak kaku ya, karena apalagi kalau masalah muamalah itu pasti dinamis. Tapi secara umum begitu rumus dasarnya. Kalau masalah ibadah, akidah lebih tegas lagi kan, malah lakum dinukum waliyah. Nah, sampai sini itu harus dipahami betul. Ya, sambil contoh lagi nih misalnya, kan sempat ramai lah pas pilkada kapan itu kan antara kafir sama muslim misalnya. Kan itu kan kelompok yang syubhat istilahnya gitu ya. Bukan yang subhan tapi yang syubhat itu. Itu kan bagaimana supaya orang Islam itu tetap mendukung si kafir dengan berbagai macam argumentasi macam-macam buhopol gak paham. Sing jarine dia berani lah jujur tak opos gak korup tak macam-macam. Tapi mbok poresane kaya apa kalau saya pribadi ya selama Qur'annya mengatakan jangan, ya saya bilang jangan. Kecuali tadi saya bilang ada kondisi tertentu di mana memang kita tinggal di negara di mana kita di situ mohon maaf ya mayoritas bukan muslim, terus kandidatnya memang semuanya bukan muslim. Itu nanti lain bab. Loh ini pilihannya jelas kok, muslim sama kafir kok iso milih. Nah kan paham mboten? Nah ini contoh saja, tentu contoh yang lain banyak yang itu. Makanya kita nggak usah ragu-ragu kalau masalah itu. Pokoknya Qur'annya ngomong apa,
itu tadi ketika terjadi benturannya itu yang kita kedepankan adalah syariatnya, yaitu ketentuan dalam Quran atau wahyunya itu. Jangan seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu kelompok rasionalis. Kalau sekarang semacam orang liberal. Itu kalau ada pertentangan antara Quran dan akalnya, itu yang diamandemen Qurannya. Iya, itu orang Mu'tazilah. Iya, jadi kalau ada teks Quran, terus bertentangan dengan akalnya, itu yang diamandemen Qurannya. Karena dianggap ini sudah kadaluarsa katanya. Ya kan, fakta ada yang ngomong gitu kan diantaranya. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, jadi kalau ada ketentuan Quran dan ada ketentuan yang bertentangan dengan akal atau kemauan serta kepentingan nafsu dan syahwat kita, pasti yang kita menangkan adalah wahyunya, itu Al-Qur'annya. Itu diantaranya ya. Allahu Akbar. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, atas mereka. Siapa saja? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi gini, kalau kita beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dan semoga ya, kita akan digolongkan oleh Allah dalam golongan satu rombongan bersama dengan pertama para nabi. Tentu kita bukan nabi, tapi kita bisa satu rombongan dengan nabi. Kenapa? Karena masuk surga itu ada rombongan-rombongannya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Ya, itu di surah Az-Zumar ayat 70 ke atas lah, saya lupa itu. Tapi ya sama, masuk neraka juga ada rombongan-rombongannya kan? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nah, itu satu dulu. Terus wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Siddiq itu jujur, benar, dan bersungguh-sungguh. Jadi orang jujur dalam Islam, kalau kita merujuk pada ayat ini, kedudukannya satu tingkat di bawah Nabi. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam yang disebut dengan Siddiq itu Abu Bakar itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau di Al-Quran, dari masa terdahulu yang disebut dengan Siddiqah itu Siti Maryam. Siti Maryam alaihissalam itu gelarnya Siddiqah. Siddiq dan Siddiqah itu satu tingkat di bawah para nabi dan rasul. Para nabi, satu tingkat di bawah para nabi. Kalau kita gimana nih caranya? Kan kita juga pengen nih minas siddiqin. Walaupun gelar kita bukan as-siddiq lah. Enggak terus Bapak Soleh Hendrawan as-siddiq. Enggak, tetap. Tapi kita bisa, Pak. Jadi kita bisa mendapatkan apa? Pak Widodo bisa juga, Pak Khalil juga bisa. Semua kita bisa dapat gelar apa? Siddiq insyaallah. Caranya gimana? Salah satunya saja ya, ada di surah Al-Hujurat. Ayatnya ayat 15. Ayat 15 itu. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, jadi bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya,
Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah ini, tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu-ragu, maka dibuktikan dengan apa? Dengan jihad, dengan berjuang. Dengan apa berjuangnya? Dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaannya, kita kalau mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya sudah kita buktikan belum? Dengan apa? Dengan kebersediaan kita berjuang dengan harta dan diri kita di jalan Allah. Wes, kalau bahasa sederhananya gini, ini kita alhamdulillah nggak ada perang nih, dan nggak boleh minta perang loh ya. Wah, nggak asik Indonesia ini udah perang, nggak boleh. Tetap kita harus bersyukur, damai itu lebih baik. Karena nanti kalau jangan baca di bab jihad, ada di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang jihad itu, nggak boleh minta ketemu musuh, itu nggak boleh. Minta perang itu nggak boleh. Tapi kalau ketemu nggak boleh lah lari. Itu dalam Islam. Terus coba kita koreksi sekarang. Ada nggak agenda dalam harta kita di jalan Allah? Ada nggak agenda untuk masjid, musola, pesantren, untuk fuqara, masakin, anak yatim misalnya? Oh ada. Pertanyaan berikutnya, ada nggak keterlibatan kita dalam perjuangan jalan Allah? Jadi kalau bahasa sederhananya, jangan cuman uangnya masuk ke kotak amal masjid atau masuk ke rekening masjid, tapi orangnya juga datang ke masjid. Syukur-syukur jadi pengurus masjid. Itu namanya kita melibatkan diri kita dan harta kita di jalan Allah. Jangan cuman uang kita yang sampai di kasnya majelis taklim, orangnya juga duduk di majelis taklim. Syukur-syukur jadi anggota majelis pengurus majelis taklim. Syukur-syukur rumahnya mau ketempatan sebagai tempat majelis taklim. Wah, itu luar biasa itu. Tidak hanya hartanya, tapi dirinya bahkan rumahnya pun ikut sebagai perjuangan di jalan Allah. Wah, itu luar biasa itu. Kan saya sering bilang ke orang-orang yang rumahnya besar-besar itu, wah, rumah gede kok ini nganggur, sayang. Kalau nganggur loh ya, akan lebih baik kalau dimanfaatkan juga untuk majelis taklim. Lah rumahnya gede loh. Nah, terus kemudian ada keterlibatan itu. Jadi jangan cuma uang kita masuk kas pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1, tapi kita juga datang ke sini untuk ya ngaji atau terlibat dalam perjuangan di sini. Nah, melibatkan harta dan diri kita dalam perjuangan itu akan menjadikan kita disebut oleh Allah sebagai shadiqun. Ustaz, tapi kan kita bukan nabi, kita bukan rasul. Bahkan kita nggak seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi paling nggak kan kita berusaha seperti mereka, sehingga diharapkan mudah-mudahan walaupun kita bukan termasuk dalam golongan para nabi dan siddiqin yang asli, paling nggak mudah-mudahan kita di satu rombongan kan gitu loh. Di satu rombongan kan itu gimana Pak? Ya di satu rombongan. Jadi kan satu rombongan itu. Itu seperti itu. Karena tadi berharap pada Allah kita masuk dalam satu rombongan karena ada ayat tadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Wong anjingnya Ashabul Kahfi saja bisa satu rombongan dengan Ashabul Kahfi. Masa kita yang manusia tidak bisa? Kira-kira gitu kata para ulama itu gitu. Lanjut. Wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid ini ada yang syahid dunia karena perang membela agama Allah, ini mati syahid di jalan Allah. Atau ada yang juga syahid akhirat. Syahid akhirat itu seperti orang yang sedang beribadah wafat, mencari ilmu wafat di hari Jumat dalam kebaikan dan beberapa hal yang lainnya. Itu namanya syahid akhirat. Nah, termasuk orang yang akan diberi hadiah mati syahid oleh Allah adalah dalam hadis Sahih Muslim ini, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi kalau minta sama Allah jangan cuma husnul khotimah. Ya kita tetap minta husnul khotimah, tapi tambahkan satu lagi yaitu syahid di jalan Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi siapa yang minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid,
di jalan Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi mati syahid itu nggak harus perang. Iya, itu salah satunya. Kalau ada pandemi itu tetap diantaranya, insya Allah kalau dia sabar termasuk bisa mati syahid. Makanya kita berdoa kepada Allah itu jangan cuma minta mati husnul khotimah, tapi mintalah juga mati syahid di jalan Allah. Itu walaupun kita mati di atas ranjang kita, kata Nabi, Allah akan berikan kepada kita kedudukan orang yang mati syahid. Hadisnya Sahih Muslim. Kita mohon pada Allah semoga Allah anugerah kita semua mati syahid di jalan Allah ya. Amin Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi akan digolongkan dalam golongannya orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Bukan Pak Soleh Hindrawan, bukan Pak. Solih dari kata soluha, yang berarti berlaku sepatutnya. Ketika seseorang sanggup berlaku sepatutnya sebagai siapa dia dalam kehidupannya, sebagai hamba Allah, sebagai suami, sebagai istri, maka itulah orang-orang yang soleh. Itulah orang-orang yang soleh. Sambil contoh gini misalnya, saya mohon maaf, ada orang bilang, Pak Ustadz, Pak Camat kita sekarang orangnya soleh Pak Ustadz. Namanya Pak Soleh. Bukan Ustadz, orangnya soleh. Ukuran solehnya apa? Pak Camat kita itu Ustadz, begitu masuk kantor kecamatan, tasnya taruh di meja kecamatan, langsung ke musola kecamatan, sholat duha sampai zuhur Ustadz. Wah Mas, itu bukan soleh Mas, itu salah itu namanya. Kenapa? Karena dia telah tidak berlaku sepatutnya sebagai pelayan masyarakat. Karena bisa jadi sholat duhanya itu nggak ada apa-apanya pahalanya dibandingkan dengan dosanya meninggalkan tugas. Bisa dipahami Nawadan? Nah, ada orang nanya ke saya, ini kejadian di Bintara. Saya nggak sebut nama Bintaranya, karena ada orang Bintara lagi denger ini. Kalau masih online, saya tinggal 2 yang online. Nah, jadi ada orang itu, suaminya rajin ke masjid, Pak, masih muda, rajin ke masjid, rumah masjid. Masalahnya dia nggak mau kerja, bukan nggak mampu, nggak mau kerja, padahal masih muda. Suatu saat kan akhirnya karena suaminya nggak mau kerja, yang kerja kan akhirnya istrinya kan, yang kerja itu istrinya itu capek. Kalau anaknya minta makan, kadang minta makan ke tetangganya. Karena istrinya kerja kan. Terus kadang suaminya sendiri kalau lapar minta ke tetangganya juga makannya kadang. Karena istrinya kerja. Terus istrinya itu capek ngomong sama kakaknya suaminya, Mas, itu adik kamu mau dinasihati gitu loh supaya kerja. Dinasihati sama kakaknya ngomong apa? Oh, orang ibadah kok dilarang. Yang ngarang ibadah itu siapa? Masalahnya adalah dia punya tanggung jawab anak dan istri. Iya, kalau dia rumah masjid itu dia punya passive income kontrakan 15 pintu ya masih mending lah. Oh, enggak punya passive income. Sementara dia punya anak istri. Oh, masih online yang Bintara katanya. Itu jadi singkat cerita ini gimana ini? Maka orang seperti ini bukan seorang suami yang soleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang suami bagi istri. Maka soleh itu harus soleh secara ritual, harus soleh secara sosial, harus bisa berlaku sepatutnya sebagai hamba terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang sesama terhadap sesama kita. Paham Nawadan? Mbok rajino sholat, kalau tadi kayak gitu nggak tanggung jawab terhadap anak istrinya, tentu. Nah, ini tentu yang tidak mau, bukan kalau tidak mampu lain lagi. Makanya cerita tadi tidak berlaku bagi pensiunan. Karena pensiunan bukan tidak bekerja, sudah selesai bekerja. Iya, itu seperti itu. Tapi jangan istirahat dalam pengertian terus nggak berbuat apa-apa ya. Tetap walaupun sudah pensiun jadi kepala sekolah harus tetap bermanfaat bagi lingkungannya ya. Contohnya Pak Amin. Nggih Pak Amin nggih.
Pak Pit apa pensiun ya? Sampun pensiun. Oh, sampun nggih. Oh, nggih. Tapi masih bermanfaat insyaallah nggih. Nah. Jadi juragan Pak Amin sekarang Pak. Oh, jadi juragan nggih? Juragan lele. Masya Allah, juragan lele. Katanya Bu Amin kok sejahtera. Oh, lanjut. Jadi itu ya intinya ya. Jadi jangan istirahat dalam pengertian bermalas-malasan. Karena saya sering ngeritik itu di beberapa tempat ada beberapa pensiunan itu kalau diajak aktif untuk saya buka tidak apa-apa ya, keselepaan saya agak ngantuk juga kalau pakai saya tidak apa-apa saya buka ya. Jadi ada beberapa orang itu yang ketika dia masuk usia pensiun diajak aktif di masjid, diajak aktif di musola itu atau di lingkungan lah, dia nggak mau. Alasannya apa? Saya mau istirahat, udah tua saya, udah capek kerja, sekarang mau istirahat aja. Ketika dia mau istirahat saja itu, terus saya nyeletuk, orang mau mati kok malah istirahat. Paham nggak? Orang mau mati kok malah istirahat. Harusnya kita ini semakin, mohon maaf, semakin tua itu harus semakin bermanfaat. Sebisa mungkin. Istirahat itu kapan? Nanti kalau udah mati baru istirahat. Ya, tetap, kalau bisa tetap aktif lah jadi pengurus masjid walaupun hanya bagian yang gelar karpet atau bagian menghubungi ustadz, tidak ada masalah. Yang penting ada keterlibatan. Supaya apa? Supaya tercatat meninggal sebagai pengurus masjid, meninggal sebagai pengurus majelis taklim. Kemarin ada jamaah saya meninggal dunia, orang Kemang Pratama 2, Budiah namanya, itu di pengumumannya Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Masjid Baitul Jihad telah meninggal dunia. Jadi statusnya kan keren di hadapan Allah. Iya, di hadapan Allah keren itu. Iya, daripada mati sedang istirahat. Ini kan enak, keren, mati sebagai Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Masjid Baitul Jihad. Itu di hadapan Allah Masya Allah keren sekali. Terus mati sedang menunggu sholat, mati sedang dan ya sedang sholat sendiri dan begitu seterusnya. Kenapa? Ya, pokoknya dalam kebaikan lah. Itu luar biasa. Allahu Akbar. Wasolihin. Terus kata Allah, wahasuna ulaika rafiqa. Para nabi, siddiqin, syuhada, solihin itu sebaik-baiknya teman. Kenapa? Karena itu teman kumpul tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, dan di akhirat kumpulnya pasti di surga. Karena nggak mungkin nabi itu di neraka, nggak mungkin siddiqin itu di neraka, nggak mungkin syuhada dalam pengertian syuhada yang betul-betul syuhada itu di neraka. Pasti, apalagi solihin juga nggak mungkin di neraka. Kalau aspirin itu mungkin, kalau solihin nah itu bisa dimengerti ya. Nah ini insya Allah diantara hal yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan An-Nisa 69 ayat 70-nya, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah anugerah yang besar datangnya dari Allah dan cukuplah Allah zat yang maha mengetahui. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga